Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir yang hari ini pada acara kuliah langsung yang diselenggarakan oleh Ibu Profesional Malang Raya. Hari ini kita mengangkat tema menemukan harta karun dalam diri sendiri bersama Ibu Septi Penny Wulandani, founder komunitas Ibu Profesional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Haryati Niken. Kali ini saya lebih suka loh kalau dipanggil dengan sebutan Kak Niken. Nah, kira-kira dari sekitar 300 orang yang sudah hadir hari ini, ada dari daerah mana aja ya? Kalau Kak Niken lihat nih ada yang dari Kalimantan, Masya Allah luar biasa. Ada juga yang dari daerah Banten ya. Kemudian ada dari Jakarta dan juga ada dari Sumatera. Oke. Dan nggak kalah juga nih dari wilayah paling jauh nih, dari Malang Raya. Oke, nah kegiatan kali ini untuk menyambut Milad Ibu Profesional yang ke-9 tahun sekaligus Milad Ibu Profesional Malang Raya yang ke-7 tahun. Tentunya juga bertepatan dengan, ada yang ingat nggak kemarin itu hari apa? Hari Ibu. Iya, bertepatan dengan Hari Ibu. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, Kak Niken akan bacakan rules untuk kuliah online kali ini.
Ya, seperti yang sudah disampaikan di WhatsApp grup teman-teman, ada teman-teman diminta untuk menuliskan di namanya, di koordinatnya, nama asli, lalu asal daerah, apa member IP wilayah mana. Jadi nanti teman-teman panitia lebih cari nama teman-teman ya. Kemudian harapan juga teman-teman untuk memperhatikan adab ketika belajar. Ya, untuk lebih sopan santun ya. Oke, selanjutnya diharapkan teman-teman menonaktifkan mikrofon teman-teman atau mute mikrofon teman-teman agar setelah sesi diskusi berlangsung kita bisa lebih khusyuk mendengarkan materi dari Bu Septi. Nah, nanti akan ada juga sesi interaktif di mana teman-teman boleh mengangkat tangan atau raise hand dan juga menuliskan pertanyaan di kolom chat. Oke. Nah, selanjutnya dimohon kepada semua peserta untuk mengaktifkan video karena kita akan foto bersama tentunya ya. Oke, nanti saat foto bersama dimohon aktifkan videonya ya. Oke, kita akan berlanjut ke acara selanjutnya. Kaniken akan sebutkan dulu nih susunan acaranya. Komunitas yang ini di sini mau ngapain aja ya? Nah, kita akan seperti sudah teman-teman lakukan, menuliskan nama, lalu juga breaking, lalu nanti ada sambutan dari Mbak Friska selaku Sekretaris Regional Ibu Profesional Maharaya. Kemudian ada opening, lalu ada materi sekaligus diskusi interaktif. Dan juga ada kenang-kenangan berupa puisi dari Bu Susi dan ditutup dengan foto bersama untuk sesi Bu Septi. Kemudian yang ditunggu teman-teman nih biasanya door prize. Wow, kan akan ada banyak banget door prize. Total kalau nggak salah ada 10 door prize. Siap-siap aja ya. Dan ini door prize-nya sangat menarik tentunya. Oke, selanjutnya teman-teman jangan lupa dimohon untuk menuliskan namanya ya di Zoom-nya untuk daerah atau nama member ibu profesional wilayah masyarakat. Kalau ada yang belum, oke. Sudah semua ya. Kalau Kaniken lihat sepertinya hampir semua sudah menuliskan nama dan asal daerah atau berasal dari ibu profesional wilayah mana. Nah, kita akan sudah semua ya. Mungkin kalau yang dari wilayah Kalimantan coba bisa di wilayah Kalimantan. Nah, atau yang di Jakarta. Jakarta bisa on cam juga, coba. Ada dari mana aja nih kira-kira? Oh, ada dari Pangkot. Oke, dari Kalimantan Barat. Oh, suaranya putus-putus. Oke, ada yang bilang suaranya putus-putus. Saya akan bergerak sedikit mungkin ya, supaya suaranya lebih terdengar jelas. Kaniken ucapkan juga terima kasih banyak buat teman-teman yang ini sudah bergabung dan merelakan waktunya untuk 2 jam ke depan kita akan seru-seruan bareng dan juga akan mendengarkan materi yang sangat menarik dari Ibu Septi Penny Wulandani. Oke, selanjutnya kita akan begini teman-teman, kan nggak lengkap ya rasanya kalau kegiatan terus tidak ada yang mensupport. Nah, ternyata alhamdulillah nih Ibu Profesional Maharaya untuk penyelenggaraan acara ini disupport oleh beberapa teman-teman. Wah, keren banget nih. Kita akan lihat siapa aja yang sudah mensupport acara ini. Yuk.
berupa skincare, merupakan produk lokal di mana memiliki tagline holistic beauty. Teman-teman nanti bisa cek juga loh Instagramnya juga Alka. Nah, Abigail merupakan baju sajadah yang dapat digunakan untuk traveling, memiliki tagline sahabat ibadah keluarga. Wow, Masya Allah, keren banget ya ternyata para sponsor kita. Ada juga nanti sponsor lain, tapi belakangan disebutkan. Nah, sponsor-sponsor ini memberikan kita 10 door prize. Jadi teman-teman siap-siap aja untuk mendapatkan door prize-nya. Oke, kita akan lanjut. Acara selanjutnya kita akan sambutan terlebih dahulu kepada Mbak Friska Alka selaku Sekretaris Regional Ibu Profesional Malang Raya tahun 2020. Kepada Mbak Friska dipersilakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bagaimana kabarnya teman Nusantara, se-Indonesia? Ada tadi saya lihat juga dari Saudi Arabia, luar biasa, Masya Allah. Selamat datang di rumah kami di Ibu Profesional Malang Raya. Dan sesuai agenda kita hari ini, kita akan sama-sama belajar dan menyimak sharing dengan Bunda Septi untuk membahas bagaimana sih menyimpan harta karun dalam diri kita sendiri. Kalau terbayang harta karun itu apa sih yang terbersit itu? Apakah itu merupakan emas, berlian, mutiara dalam bentuk yang macam-macam? Mungkin kalau saya saya juga bingung apakah ini berkaitan dengan potensi diri sesuai atau mungkin harta karun yang bikin wow justru saya temukan di ranah yang lain. Nah, untuk menjawab telepon kita bersama, jangan kemana-mana, pastikan kita menyimak dan semangat karena memang banyak sekali sebenarnya teman-teman di luar sana yang justru nggak kebagian kuota untuk bisa bergabung bersama kita di forum belajar siang hari ini. Jadi manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Kemudian nanti di akhir acara jangan lupa kita akan ada door prize. Tapi itu hanyalah bonus ya. Jadi jangan kesini hanya karena ada door prize-nya, tapi karena kita ingin mengkaji bersama teman-teman dan juga khususnya kepada Bunda Septi. Nah, selamat belajar, selamat menyimak. Saya ucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu di dunia. Kalian berbahagia, bersinar dengan cinta dan penuh kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batin buat kendala teknisnya karena dari teman-teman panitia tadi ada mati listrik. Mohon maaf banget ya Bu Septi juga ya. Ya, kita akan lanjut aja ya untuk teman-teman panitia. Kita akan lanjut mungkin karena Bu Septi juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih kepada Ibu Septi untuk acara hari ini, walau ada terkendala sedikit masalah teknis, kita akan lanjut tanpa membuang-buang waktu lagi karena ini materi sangat menarik sekali. Jadi bisa diharapkan teman-teman untuk menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ibu Septi mengenai menemukan harta karun dalam diri sendiri. Untuk Ibu Septi mungkin boleh masuk on kamera. Silahkan. Iya, alhamdulillah Ibu Septi, mohon maaf lahir batin juga buat teman-teman semuanya. Ya Mbak, terima kasih. Ya, mungkin bisa tanpa membuang-buang waktu lagi kali ya Bu Septi ya, kita bisa langsung untuk Bu Septi menyampaikan materi, kemudian nanti akan ada diskusi interaktif. Ya,
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih untuk Mbak Karyati Niken selaku panitia di IP Malang ini yang kita sudah bisa bersama-sama siang ini untuk berdiskusi bareng ya setelah semalam kita merayakan Cloud9 di acara puncak Ibu Profesional 9 tahun dan semoga teman-teman nggak bosen-bosen ya, nggak bosen-bosen untuk kita ngobrol lagi ya, ngobrol lagi dan ngobrol gitu. Intinya adalah ngobrol bareng. Baik, saya nanti mohon maaf hanya sampai jam 3. Saya tidak bisa lebih dari jam 3 karena saya harus persiapan untuk obrolan dapur ibu dan biasanya saya memberikan jeda 30 menit sebelum online ke online gitu ya biar bisa tepat waktu. Nah sekarang ini kita akan ngobrol sesuai dengan permintaan dari teman-teman di IP Malang adalah bagaimana kita bisa menggali harta karun yang ada dalam diri kita masing-masing. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Sudah ada 202 ya, 202 peserta dari berbagai kota di Indonesia dan Asia. Ini ada IP Asia juga hadir di sini. Terima kasih untuk teman-teman. Dan saya akan share terlebih dahulu dari boleh minta tolong di mute terlebih dahulu panitia untuk buat apa teman-teman dimohon untuk mute. Mbak pegang host kan ya? Ya. Pegang jadi host kan? Kalau host bisa mute semuanya karena saya tidak bisa tadi. Oke, coba. Ya. Nanti setelah saat kita berdiskusi silahkan di unmute untuk bisa berbicara yang memang akan berbicara. Terlebih dahulu saya akan cek apakah panitia akan merecord atau tidak. Akan direcord atau tidak? Mumpung belum mulai. Akan direcord, insya Allah. Sudah direcord? Di sini belum ada? Sudah. Apa saya bantu record? Pakai mau dibantu? Saya bantu record. Boleh sama kita pakai aplikasi ABS, Bu? Oke. Kalau gitu saya bantu record aja ya, biar nanti dapat double ikutnya. Oh, saya tidak punya akses record. Silahkan di-record. Ya. Baik, teman-teman, saya akan bercerita nih pengalaman saya dalam mencari harta karun, gitu, mencari harta karun. Kalau dalam mencari harta karun dalam diri kita pasti dulu merasa diri kita adalah orang yang unik. Itu ketika kita kecil. Ketika kita kecil itu kita merasa kita itu berbeda. Itu yang saya alami dulu. Ketika saya kecil itu saya merasa saya berbeda dengan yang lainnya. Saya senang ini, teman saya tidak. Kemudian saya suka aktivitas ini, teman saya tidak. Saya melihat banyak hal gitu. Melihat banyak hal di mana itu sebelum saya sekolah ya. Sebelum saya sekolah itu hobi saya adalah main. Maka ketika bermain itu saya selalu cepat sekali mengambil peran karena memang itu yang saya miliki dan unik. Itu yang saya uniki dan unik. Maka ini sebenarnya sama dengan proses ketika kita lahir itu pasti dalam kondisi unik. Kita berbeda dari yang lainnya. Kita berbeda dari yang lainnya. Kemudian keunikan kita, keistimewaan kita, kalau Abah Rama selalu bilang limited edition gitu ya. Ini adalah limited edition. Kita ini limited edition benar. Nah, selama sebelum sekolah karena masih merdeka, semuanya serba merdeka, maka saya dengan cepat menemukan diri saya itu siapa. Kemudian saya ini kalau bermain berkelompok mengambil peran apa, itu saya cepat sekali. Nah, kondisi ini sangat berbeda ketika masuk sekolah, terutama SD. Kalau TK saya masih oke lah, masih dikasih kebebasan yang luar biasa. Nah, ketika SD ini mulai penyeragaman, sehingga saya yang dulu merasa ada harta karun, saya memiliki keunikan,
memiliki harta karun yang ada dalam diri saya tiba-tiba menjadi semua anak sama. Ketika semua anak sama ya, yang membedakan hanya nilai waktu itu. Yang membedakan hanya nilai. Nah, inilah yang akhirnya membuat saya merasa harus mencari kembali harta karun, ya harus mencari kembali harta karun. Maka SD, SMP, kemudian SMA masih sama, yang perbedaannya hanya di aktivitas saja. Jadi aktivitas, kalau teman-teman saya mulai membuat aktivitas yang berbeda itu adalah ketika saya masuk ke SMP. SMP itu ketika teman-teman saya semua lagi tren mengerjakan aktivitas A ke semuanya gitu ya, seneng-senengnya ke sana. Saya harus justru mencari sesuatu yang nggak dipilih oleh teman-teman gitu. Apa ini sesuatu yang nggak dipilih oleh teman-teman? Saat itu adalah kegiatan aktivitas ekstrakurikulernya adalah Pronoto Basa Jawa gitu ya. Jadi Pronoto Cara Basa Jawa itu adalah bagaimana menjadi MC dalam bahasa Jawa. Itu nggak ada yang milih sama sekali. Hanya untuk apa sih? Hanya untuk memperkaya aktivitas saya saja. Itu mulai SMP. Di mana aktivitas yang tidak dipegang oleh teman-teman, maka saya akan ambil. Itu ketika semua lagi tren, semua pengennya ke bahasa Inggris, semuanya ke basket, semuanya ke yang kayaknya keren-keren gitu. Kayak keren-keren, saya mulai, saya akan mengambil ceruk yang lain. Itu SMP sudah saya kerjakan. Kemudian, tapi saya belum mengerti lagi diri saya. Yang ada adalah ketika semua ke kanan, saya ke kiri gitu aja. Itu aja. Kemungkinan saya mungkin akan menemukan sesuatu. Karena memang nggak punya peta. Nggak punya peta. Nah, akhirnya ketika masuk ke SMA, saya mulai melihat, saya ternyata adalah menemukan kembali diri saya. Menemukan kembali diri saya sebagai apa? Saya selalu memilih akhirnya. Kalau kemarin di SMP, di SD sudah seragam gitu ya, di SMP saya semua ke kanan, saya ke kiri, maka di SMA ini saya memilih. Memilihnya apa? Semua aktivitas, kalau saya tidak menjadi ketua atau tidak menjadi seksi acara, maka saya tidak akan mengambilnya sama sekali. Maka saya akan menjadi peserta yang baik gitu. Saya akan menjadi peserta yang baik karena saya ternyata memiliki kebinaran mata saya adalah di sisi ketua atau seksi acara. Itu saya merasakan sesuatu itu ada dalam kontrol. Saya bisa sukses dan tidaknya itu berada dalam kontrol saya. Nah, akhirnya secara di SMA lah saya mulai belajar banyak hal tentang leadership. Saya banyak belajar hal tentang menarik, tidak tertarik. Jadi kalau sesuatu yang kayaknya menarik semuanya, saya bilang, tapi saya tidak ada kesempatan belajar untuk bisa menjadi ketua, atau kesempatan belajar untuk menjadi seksi acara, seksi kegiatan, maka saya tidak mengambil. Saya akan menjadi penonton yang baik gitu. Saya akan menjadi penonton yang baik. Itu saya lakukan selama 3 tahun. Ketika 3 tahun berjalan, maka ketika kuliah saya menemukan diri saya gitu. Ketika kuliah akhirnya menemukan diri saya, meskipun perkuliahannya saya tidak menyukai di pelajarannya, tapi saya menemukan bahwa saya adalah orang yang senang beraktivitas. Saya adalah seorang yang senang berkegiatan, berorganisasi. Maka saya mengambil peran itu terus-menerus dalam setiap kesempatan. Sampai akhirnya ketika masuk ke dunia rumah tangga, keluarga, dunia menjadi berubah lagi. Bagaimana saya bisa aktivitas saya yang berada di luar itu berada di dalam rumah sekarang ini terjadi shock awal. Karena apa? Apa yang saya bisa lakukan tanpa harus keluar rumah gitu, tanpa harus keluar rumah. Stres pasti di awal karena banyak beraktivitas. Kemudian saya akhirnya merasa saya dulu adalah organisatoris, Pak Dodi juga organisatoris. Mengapa dalam membangun rumah ini kita tidak memiliki organisasi yang bagus? Mengapa saya 24 jam ini saya seakan-akan sedang berada dalam student center gitu ya, dalam student center. Hanya pemikiran-pemikiran seperti itulah yang membuat saya akhirnya tenang berada di rumah karena menemukan dunia saya, menemukan harta karun yang ada dengan cara berpindah lokasi saja. Tidak harus keluar kemana-mana, tapi bagaimana imajinasinya berjalan liar,
kemana-mana, berjalannya kemana-mana, kemudian menemukan harta karunnya tidak pernah selesai. Nah, ini adalah proses. Maka, dalam menemukan harta karun, kita perlu memiliki alat. Ya, perlu memiliki alat. Alat itu bernama peta. Nah, teman-teman perlu untuk menemukan petanya. Maka kalau teman-teman berada di matrikulasi kemarin, kemudian kalau sudah ada yang sampai ke Bunda Produktif gitu ya, itu selalu ada milestone. Selalu ada milestone yang selalu kita buat. Memang tidak selamanya ini membuat, kalau saya gini, peta itu adalah direction, adalah petunjuk gitu. Petunjuk, dan belum tentu kita juga sampai juga ke sana dengan waktu yang sudah kita tetapkan. Karena kalau saya membuat peta itu penting, menuliskan milestone itu penting, kemudian menyerahkan semuanya ke Allah dan ikhlas menerima apa yang diberikan Allah ke kita. Jadi tidak menggenggamnya, gitu. Tidak menggenggamnya. Nah, milestone ini lebih gampang buat saya untuk mengkontrol, karena ini yang saya buat, gitu. Ini saya buat, gitu. Ini saya buat, kemudian ini dalam kontrol saya, gitu. Dalam kontrol saya, berhasil tidaknya milestone itu bergantung pada diri saya, kesungguhan saya. Nah, maka pentingnya kita untuk menemukan diri itu karena kita yang pertama adalah dalam diri kita memiliki keyakinan, gitu. Memiliki keyakinan bahwa apa yang ada di depan mata saya itu adalah pertanda. Saya selalu akhirnya menetapkannya seperti itu. Di depan mata saya itu adanya adalah pekerjaan rumah tangga yang banyak sekali yang nggak selesai-selesai. Maka saya bilang ini pertanda, gitu. Kembali lagi, ini pertanda, ini tanda-tanda dalam mencari harta karun, gitu. Yaitu dikasih clue, gitu ya, dikasih clue. Dikasih clue-nya apa? Anak-anak kok rewel, ya anak-anak kok rewel, anak-anak kok semakin menantang dari hari ke hari. Maka saya bilang ini pertanda. Bukannya saya menyerah karena saya sudah membentangkan peta. Saya sudah menetapkan milestone, kemudian Allah memberikan tanda. Ketika Allah memberikan tanda, tanda itu pasti tidak jauh-jauh dari kita. Tanda itu pasti ada di depan mata kita. Dulu. Nah, ketika ada di depan mata kita, maka kita perlu untuk segera untuk menangkap tanda itu, jangan dilewatkan, gitu ya, jangan dilewatkan. Maka saya selalu membuat peta ini dari tahun ke tahun. Apakah semuanya tercapai? Tidak. Tapi dengan perjalanan itulah ternyata saya menemukan, gitu. Jadi kuncinya adalah apa? Bergerak, otak kita bergerak. Kemudian diri kita, karya kita bergerak. Kalau kita tidak bisa keluar rumah ya, karya kita bergerak, silaturahim kita bergerak, gitu. Silaturahim kita bergerak. Saya bisa di-mute terlebih dahulu. Iya, sehingga ini akan membuat kita bisa menemukan peta-peta tersebut, ya, menemukan perjalanan kita. Maka harus ada kunci. Nah, ini kalau sudah menemukan harta karun, itu tadi kan perjalanan, ya, milestone dan peta itu adalah perjalanan kita. Ketika sudah menemukan, maka kita menemukan itu apa sih? Kita menemukan aktivitas yang membuat mata kita berbinar. Kita menemukan kegiatan yang membuat energi kita makin bertambah ketika kita mengerjakannya. Itu adalah pertanda, itu ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah ketika kita menemukan sesuatu, kemudian mata kita berbinar, menjalankan sesuatu, mata kita berbinar, kemudian saat mengerjakannya energi kita tambah. Nah, ya kalau saya dulu adalah ketika menemukan kerewelan anak-anak. Nah, ini kan berbeda dengan ibu-ibu yang lain, gitu ya. Kalau ibu-ibu yang lain tuh sama, saya mengalaminya sama seperti saat saya SMP dulu. Ketika yang lain bahagia mengerjakan pekerjaan A, gitu ya, dan tidak bahagia mengerjakan pekerjaan B, maka saya mengerjakan pekerjaan B, gitu. Nah, ternyata yang ini juga saya lihat, oh banyak ibu itu stres ya kalau anaknya rewel. Oke,
maka saya akan belajar untuk mencintai kerewelan itu. Saya belajar untuk mencintai kerewelan, kemudian saya belajar untuk melepaskan antara posisi saya sebagai ibu dan sebagai teman. Saat anak-anak rewel berarti saya sebagai teman mereka, dan saya akan menemukan harta karun di dalam kerewelan tersebut gitu. Dalam kerewelan tersebut, sehingga membuat rentang kesabaran saya menjadi naik. Karena saya menjadi bersiap untuk menemukan harta karun. Menemukan harta karun kan tidak selalu gampang ya, tidak selalu gampang. Harus deep dive gitu ya, menyelamnya dalam sekali, terengah-engah kadang, kemudian putus asa, mau menyerah, kadang hampir menyerah seperti itu. Itu menemukan harta karun. Maka menemukan harta karun itu selalu berada dalam tingkat kesulitan. Tingkat kesulitannya pasti ada. Kalau hidup Anda merasa gampang-gampang saja, bisa jadi harta karun itu terlewati gitu, karena terlena gitu, terlena. Kita tidak menemukannya, kan terlalu mulus banget gitu, mulus banget kayak di jalan tol itu, zut gitu aja. Nah, saya mengambil pola mencari harta karun itu ada di mana dalam titik kehidupan saya 24 jam itu yang rewel, yang sulit. Yang menantang itu yang mana? Oke, saya akan siap untuk deep dive itu tadi, untuk berenang challenge deep dive ya, kalau saya artikan di Bunda Produktif adalah tantangan menyelam lebih dalam lagi gitu. Menyelam lebih dalam lagi itu menjadi kuncinya adalah itu. Maka teman-teman akan lihat mana di antara kehidupan teman-teman yang teman-teman merasa ini menantang. Ya, ini menantang, dan setelah itu teman-teman bersepakat dengan dirinya, ayo Septi, kita menyelam, kita temukan harta karun itu, sehingga mindset kita akan diubah. Kita akan mengubah mindset kita bahwa kalau saya anak rewel, itu bahagia jadinya. Gitu. Wih, rewel lagi gitu kan. Rewel lagi, ketemu lagi nih, apa lagi gitu. Jadi ini akan mengubah kita, orang lain pasti akan merasa, bahkan Pak Dodi aja melihat, kamu itu kok aneh ya, gitu kan, kamu itu kok aneh ya. Setiap kali anak rewel itu kamu langsung senyum gitu. Anak rewel langsung senyum, kalau tidak diniati untuk mencari harta karun, anak rewel jatuh gitu. Pasti kita langsung lebar bibirnya mulai menciut, kemudian sungutnya mulai keluar, gitu kan, mulai keluar. Sehingga dari kerewelan anak-anak itulah, saya mendapatkan kerewelan anak pertama muncul harta karun yang bernama jari matika. Kerewelan anak kedua muncul harta karun yang bernama jari abaca. Kerewelan anak ketiga muncul harta karun yang bernama jari Quran. Kerewelan anak ketiga lagi yang tidak mau sekolah, maka muncul konsep home based education. Kemudian kerewelan anak kami yang ketiga lagi, maka muncullah School of Life Lebah Putih. Jadi semakin rewel, semakin tingkat kerewelannya makin tinggi, makin banyak harta karun yang kita temukan. Kemudian kalau Pak Dodi bilang Bu Septi itu menemukan ibu profesional, menghadirkan ibu profesional karena menghadapi suaminya yang rewel, gitu ya. Suaminya yang rewel, maka saya bilang kerewelan suami itu ada harta karun buat saya, gitu. Pak Dodi itu kan saklek gitu, saklek, kemudian tetap harus disiplin, kemudian logikanya yang harus berjalan, sedangkan saya bertemu beliau ini tidak disiplin. Saya bukan orang yang disiplin. Saya kalau ngobrol, udah yuk kita jam berapa, ayo, nanti ditambah lagi gitu. Saya model-model yang kayak gitu, perempuan model yang kayak gitu. Kemudian bacaan saya tidak setebal buku-buku Pak Dodi, bacaan saya masih tabloid Nova dulu ya. Ada tabloid Nova, kemudian tabloid apalah yang tabloid itu saya senang sekali membaca itu, maka sangat berbeda jauh gitu, sangat berbeda jauh. Nah, saya menganggap itu rewel banget itu, rewel banget ya, sedih banget ya, seperti apa ya. Tapi karena mindset saya ingin menemukan harta karun, maka saya keren banget ini, apalagi nih gitu terus. Dan akhirnya muncullah ibu profesional. Bagaimana saya bisa meningkatkan kualitas saya sepadan dan layak menjadi pendamping dari Pak Dodi gitu. Layak menjadi pendamping dari Pak Dodi karena saya harus meningkatkan kualitas diri saya.
karena sudah jodoh gitu ya, sudah jodoh. Nggak mungkin saya berada di bawahnya terus-menerus. Nah, itu proses. Maka yang terpenting adalah jalan, gerak ya. Teman-teman harus bersiap untuk berpetualang. Berpetualang itu bekalnya harus ada. Kemudian semangatnya ada, milestone-nya ada untuk rehat ya. Untuk rehatnya kapan nih? Jadi ini bagaikan Anda sedang berjalan. Oke. Nah, akhirnya teman-teman akan menemukan siapa diri kita. Jadi who are you-nya ini akan ketemu. Harga diri Anda tidak terletak pada rumah Anda. Tidak terletak pada mobil Anda. Tidak terletak pada perabotan Anda. Tidak terletak pada anak-anak Anda. Wah, ini bahaya sekali nih. Karena saya pernah mengalaminya. Dulu ketika saya tidak tahu siapa diri saya, perabotan saya, harga diri saya itu terletak pada perabotan gitu. Jadi dulu kesannya kalau nggak punya perabotan makan anak-anak merek yang itu gitu kan, merek yang itu, kayaknya nggak keren deh saya gitu, kayaknya nggak keren deh saya. Nah, itu karena saya belum menghargai diri saya. Harga diri saya terletak di perabotan gitu kan. Nah, ketika anak-anak sudah selesai, diri saya sudah selesai dengan diri saya, maka oke, perabotan itu nggak bermasalah buat saya. Mau sekarang yang 10.003, mau yang bolong-bolong, mau yang apa, saya nggak peduli, gitu, nggak apa-apa, karena harga diri saya bukan terletak di situ. Nah, yang bahaya adalah ketika teman-teman meletakkan harga diri kita, kebanggaan kita ada pada anak-anak, maka nantinya mereka akan terkungkung. Terkungkungnya apa? Dengan cerita-cerita ibunya, dengan cerita-cerita keren di sosmed dan sebagainya, karena merasa ini harga diri saya ada di anak-anak, kebanggaan saya ada di anak-anak, bukan ada pada diri kita. Oke, terakhir ini adalah proses ya untuk bisa belajar dalam perjalanan mencari harta karun. Mencari harta karun ini harus ada believing identity. Anda harus mengerjakan kalau prosesnya, kalau di Bunda Produktif, teman-teman yang sudah masuk di Bunda Produktif pasti sudah tahu ini, yaitu bagaimana kita bisa mengerjakan identity based habit. Habit yang kita kerjakan karena kita ingin membangun identitas kita, gitu. Nah, akhirnya kita semakin percaya diri untuk melakukannya, kebiasaan itu lagi-lagi dan lagi, kemudian merayakan kemenangan. Ya, merayakan kemenangan di milestone itu dirayakan, kemudian kita akan semakin percaya diri pada identitas kita, semakin percaya pada diri kita. Nah, intinya adalah menemukan harta karun itu kita menemukan diri kita. Kemudian prosesnya adalah kita menggunakan core value profesional. Mulai dari semangat belajar, ya, nggak pernah berhenti. Semua proses kehidupan kita adalah proses belajar. Belajar itu boleh salah, ya, tidak harus semua serba benar, semua serba excellent gitu, semua serba excellent, tidak. Namanya belajar itu boleh salah. Jadi teman-teman jangan takut, gitu, jangan takut. Nah, setelah belajar maka berkembang, harus ada perubahan dari hari ke hari. Yang teman-teman pelajari ini harus diamalkan, dijalankan, kemudian berubah untuk diri kita. Setelah itu adalah berkarya. Kita akan berkarya seperti semalam kita akan melihat hasil karya teman-teman dari seluruh regional ibu profesional, kemudian berbagi dan akhirnya berdampak. Oke, 30 menit sudah berlalu dan kita akan masuk ke diskusi ngobrol kalau teman-teman akan ada pertanyaan-pertanyaan. Iya, terima kasih Ibu Septi atas pemaparannya. Ini cukup lengkap sekali ya. Jadi kita menemukan diri kita justru bukan dari anak-anak atau bukan yang lain-lain, tapi dari diri kita sendiri ya Bu Septi ya. Iya, betul. Ya. Nah, banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk, Bu. Kira-kira kita akan ajak teman-teman, mungkin yang mau raise hand, silahkan untuk raise hand, atau saya akan bacakan pertanyaannya. Ada pertanyaan yang menarik juga, sebentar. Ada pertanyaan dari Rahayu, berasal dari Kutai Kartanegara. Saya adalah praktisi homeschooling.
sudah menggali beberapa potensi, tapi belum pernah mengikuti talent mapping atau sejenisnya. Jadi ingin sekali mengetahui bagaimana mengetahui lebih dalam lagi nih Bu. Apakah kalau di IIP itu akan mengadakan istilahnya seperti tes, seperti talent mapping atau apa untuk lebih menggali potensi diri Bu? Ya, terima kasih, Mbak. Jadi di Ibu Profesional itu konsepnya bukan memberikan materi, memberikan konsep, kemudian semuanya sebuah platform gitu ya untuk dikerjakan, bukan. Ibu Profesional itu adalah memberikan lingkungan di mana teman-teman mulai muncul rasa ingin tahunya, kemudian mulai belajar mencari jati dirinya, mulai bisa menjadi pembelajar mandiri, itu yang ada di Ibu Profesional. Mungkin akan berbeda dengan komunitas-komunitas lainnya, sehingga teman-teman mulai bisa melihat bahwa jangan bergantung terlebih dahulu dengan berbagai macam alat. Ini akan sangat berbahaya apabila teman-teman mulai dari dirinya sendiri saja sudah tidak yakin gitu. Sudah tidak yakin bisa menemukan apa yang dititipkan Allah pada kita untuk kita gali bersama gitu. Sehingga harus cepat-cepat menuju kepada harus pakai alat A, alat B, alat C, alat D. Sebelum pakai alat gitu, teman-teman harus bisa terlebih dahulu bahwa saya punya cara ala saya untuk menemukan diri saya, sehingga kedepannya akan tidak cepat-cepat meminta anak-anak untuk cepat-cepat ketemu bakatnya, cepat-cepat ketemu kekuatannya tanpa proses gitu, tanpa proses. Maka saya selalu menetapkan bahwa perkayalah diri kita terlebih dahulu, yaitu kaya akan gagasan, kaya akan aktivitas dulu ya, aktivitasnya diperbanyak dulu gitu, aktivitasnya diperbanyak, kemudian kaya wawasan kita, wawasannya diperbanyak, dan kaya akan gagasan. Itu dulu diperkaya terlebih dahulu diri kita. Dengan cara diperkaya itu lama-lama ketemu kok gitu, lama-lama ketemu dan kita menjadi pede gitu, pede. Nah, adanya alat-alat yang muncul di berbagai tempat itu adalah dan muncul dari berbagai personel yang ada di muka bumi ini gitu ya, itu adalah untuk mengkonfirmasi benar nggak ya, sehingga kalau teman-teman sudah yakin nggak perlu konfirmasi, perlu konfirmasi, karena bisa jadi ada juga banyak yang teman-teman yang buru-buru untuk memakai alat itu udah tahu hasilnya, tapi nggak yakin dirinya nggak yakin, sehingga hilang begitu saja. Nah, lebih enak mana? Lebih enak kita yakin, kemudian baru konfirmasi alat, oh iya ya, berarti benar juga ya. Gitu. Itu aja. Jadi teman-teman jangan terpaku pada alat apapun. Saya tidak akan merekomendasikan apapun, ya, tidak merekomendasikan apapun. Teman-teman hanya perlu yakin gitu dulu. Yakin dengan apa yang dikerjakannya, tidak tengok kanan kiri, dan tidak terbawa arus. Yakin nanti pada diri sendiri ya Bu. Anda akan mendapatkan siapa diri Anda. Itu pasti akan ketemu. Kemudian alat-alat hanya mengkonfirmasi saja. Gitu. Oke, alat hanya untuk mengkonfirmasi saja ya Bu ya. Iya, betul. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu ya, dari dia Ayu IP Jember. Ibu, bagaimana caranya menganalisis bakat diri kita sebagai seorang ibu? Nah, ini menganalisis bakat sebagai seorang ibu, gimana caranya, Bu? Menjadi ibu itu panggilan, gitu ya. Jadi itu adalah setiap perempuan, setiap perempuan yang membedakannya dengan laki-laki adalah memiliki rahim. Rahim itu bisa secara fisik adalah rahim yang ada dalam tubuh kita untuk tempat anak-anak kita, janin yang ada di perut kita, dan juga rahim secara non fisik yaitu kasih sayang gitu. Kasih sayang. Anda punya anak yang langsung lahir dari Anda atau tidak, jadi anak biologis dan anak ideologis.
kita itu sudah punya gitu. Kita tuh sudah dibekali gitu, sudah dibekali itu sebagai seorang perempuan. Maka tugas kita adalah mengasahnya gitu ya, mengasahnya. Mengasahnya apa? Rahim kita untuk diasah. Berarti apa? Kita lebih senang mengalirkan rasa sayang kita, merawat, kemudian sayang kepada sesama gitu ya. Kemudian mungkin kekuatan. Jadi seorang ibu itu biasanya diberikan kekuatan lebih. Maka kenapa kita selalu melihat bahwa kalau dalam keluarga itu yang meninggal terlebih dahulu adalah ibunya, biasanya agak berantakan gitu ya, bingung gimana. Tapi kalau yang meninggal duluan itu adalah ayahnya, biasanya tough banget si ibu ini gitu. Bisa karena memang punya kekuatan lebih. Karena untuk merasakan sakit saat melahirkan, ibu tuh mampu gitu. Maka saya yakin teman-teman sebagai perempuan, itu perempuan kuat, manusia-manusia kuat gitu, manusia-manusia kuat. Maka jangan lemahkan diri kita. Nah, jadilah perempuan kuat tuh yang seperti apa gitu kan. Perempuan kuat itu tidak mengeluh. Perempuan kuat itu tidak merengek gitu. Perempuan kuat itu fokus pada solusi. Nah, itu yang dilatih terus-menerus. Maka pasti untuk menjadi ibu akan muncul. Tidak perlu orang ini berbakat atau tidak. Yang pasti Anda perempuan, semua perempuan pasti bisa. Maka tunjukkan di dunia ini mana orang hebat yang sudah terbukti ya di muka bumi ini, yang lahir besar hanya dengan ibunya saja. Pasti teman-teman bisa menyebutkannya banyak sekali. Mulai dari Rasulullah, kemudian Nabi Isa, kemudian Thomas Alva Edison, gitu ya. Itu semua orang-orang hebat yang besar dengan ibunya. Kemudian kita lihat, apakah ada yang besar hanya dengan ayahnya saja, gitu. Akan sangat repot kita untuk menentukan satu aja gitu ya, siapa ya, itu harus kita gali terus-menerus. Maka ibu itu diamanahi kekuatan dalam dirinya, maka pergunakanlah dengan sangat luar biasa dan bersungguh-sungguh gitu ya. Bersungguh-sungguh menjadi seorang ibu ya, Bu ya. Ya. Oke, ini luar biasa sekali bahwa perempuan itu dikaruniai banyak sekali hal-hal yang laki-laki itu nggak punya ya, Bu ya. Iya. Nah, ada lagi pertanyaan dari Mbak Mesa. Nah, beliau menanyakan, terima kasih materinya menjadi obat rindu bagi beliau. Izin bertanya, saat Ibu Septi sudah menemukan harta karun, maka bagaimana menjaga fokus tersebut hingga sampai ke titik tujuan Ibu di saat itu misalnya? Bagaimana cara menjaga fokusnya? Menjaga fokus ya. Oke, Mesa, terima kasih. Kangen juga gitu ya. Proses untuk menjaga fokus. Kalau saya adalah dengan dua hal ya. Dua halnya itu adalah komitmen terhadap apa yang sudah saya mulai, sudah saya kerjakan, dan konsisten gitu. Konsisten saya cuma rumusan hidup saya ternyata hanya itu saja. Untuk apapun gitu, untuk apapun. Kalau saya sudah memulai, maka saya komitmen dulu. Komitmen bahwa oke, saya akan masuk ke dunia pendidikan ibu dan anak. Kalau ibu dan anak, maka saya fokus aja ke ibu dan anak. Saya tidak tergoda dengan yang lainnya gitu. Saya tidak tergoda dengan yang lainnya dulu. Iya, walaupun menarik, saya tidak tertarik gitu. Saya tidak tertarik. Maka saya selalu fokus ibu dan anak. Kemudian saya buat milestone kan. Nah, milestone-nya itu kira-kira berapa lama ya saya bisa ngerti tentang proses pendidikan ibu dan anak ini. Berarti saya harus fokus kepada apa yang anak-anak yang ada di depan saya dulu. Saya tidak mulai berpikir kepada yang lain dulu. Oke, yang ada di depan saya adalah anak-anak saya, yang ada di diri saya adalah perempuan, ibu itu adalah saya, gitu. Jadi saya tidak berpretensi bahwa saya akan membuat kegiatan yang nanti bermanfaat bagi perempuan seluruh Indonesia, anak-anak seluruh Indonesia, tidak. Agar bisa komitmen dan konsisten dan fokus itu adalah apa yang ada di depan mata aja.
Maka saya akan fokus ke 3 anak saya dan pada diri saya. Saya tetapkan saat itu udah 8 tahun. 8 tahun pertama dari pernikahan dari 95, tahun 95 sampai 2003. Wow, Saya luar biasa. tidak kemana-mana. Saya tidak kenal sosmed waktu itu ya, dan tidak kenal komunitas juga nggak kenal gitu. Yang saya ada hanya kehidupan saya itu hanya membangun kebahagiaan antara saya dan 3 anak saya dan 3 anak saya itu terus yang dilakukan. Sehingga saya akhirnya mulai setelah milestone itu terbentuk, terjalan selama 8 tahun saya bisa menjalankannya. Kemudian apalagi ya? Oh, kalau anak-anak orang lain, ini anak-anak kan sudah selesai gitu ya, sudah senang gitu dengan diri saya. Kalau kita mau berbagi kebahagiaan kita kepada anak-anak lain, kira-kira kamu mau nggak, Nak? Bareng-bareng sama ibu, ayo gitu kan. Ketika oke, berarti saya berbagi kebahagiaan bersama saya dan anak-anak saya untuk anak-anak orang lain. Sehingga saya bikin TPA, kemudian saya bikin pembelajaran untuk anak-anak 1 RT gitu, 1 RT 1 RW. Itu karena anak-anak menjadi asisten saya untuk berbagi kebahagiaan. Nah, prosesnya adalah seperti itu. Jadi fokus itu adalah sesuatu yang bisa kita raih, pasti bisa kita raih tanpa bergantung pada pihak lain, gitu ya, pada pihak lain, gitu. Dan semua melalui proses tentunya Bu ya. Prosesnya itu panjang juga ya Bu Septi ya. Masih mute Mbak Niken. Oh, masih mute ya. Terima kasih Ibu jawabannya. Oke. Maaf. Oke, ternyata prosesnya juga butuh perjalanan yang panjang ya Bu ya. Oke, di sini ada yang sudah raise hand. Tunggu, saya coba cek. Oke, ada yang sudah raise hand, Bu. Kita akan coba teman-teman untuk Mbak Nakia Syam. Silahkan Mbak Nakia Syam bisa aktifkan video dan unmute untuk bertanya secara langsung kepada Bu Septi. Ya, atas nama Nakia Syam, silahkan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Nakia Syam. Ya, Suaranya terdengar, Bu? terdengar Mbak? Ya. Oke. Alhamdulillah senang banget ketemu Bu Septi. Pernah ketemu di Lampung dan ini mengobati kerinduan, Bu. Iya benar Mbak. Ya, meskipun kita nanti malam juga ketemu lagi ya Mbak. Oh iya, benar Bu. Ketemu terus di Bunda Profesional. Iya. Ini Bu, jujur materi ini bikin semangat terus ya untuk menggali potensi diri. Karena pada awalnya gabung di Ibu Profesional itu saya berpikir kayaknya hanya fokus ke dunia domestik, ternyata lebih luar biasa dari itu. Nah, yang sering kali saya hadapi itu ide saya terlalu banyak Bu dan terlalu menggebu-gebu sehingga kesulitan Bu malahan untuk mengerem itu. Sedangkan fokus tuh seharusnya kan ke keluarga dulu ya Bu ya, ke keluarga dulu, ada anak di depan mata, suami dan lain sebagainya. Dan Masya Allah seperti yang Ibu sampaikan tadi, saya malah menemukan jawaban kenapa sih saya butuh Ibu Profesional ini. Karena pada awalnya ya memang saya rewel Bu. Rewel menghadapi gimana ini anak mau diapain, terus domestik apain aja dan sebagainya. Dan saya menemukan akhirnya jawaban seperti itu. Nah, yang satu yang saya tanyakan tadi Bu, gimana saya mengerem Bu dengan semangat yang terlalu menggebu-gebu itu sehingga tidak kecapean di tengah jalan dari saya mengetahui potensi diri saya dengan amanah saya sendiri sebagai seorang ibu. Iya. Itu saja Bu. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak Nakia. Ini sebenarnya sama dengan saya itu adalah saya itu ngegas orangnya gitu kan. Ngegas itu kalau sudah senang dengan sesuatu itu kayak nggak ada remnya. Itu yang terjadi. Nah, untung saja saya berkolaborasi punya partner Pak Dodi yang sering ngerem gitu, yang sering ngerem. Jadi yang ini dulu. Nah, itu penting. Penting ketika kalau kita diri sendiri tidak bisa, maka kan lompat-lompat ini ya. Kalau saya nulis tuh bukunya banyak banget catatan saya, tulisan tangan itu adalah gagasan-gagasan. Jadi salah satu hal yang paling saya senang adalah di toilet. Ketika kita di toilet itu merenung gitu ya, merenung itu saya langsung ada tulisan gitu. Ada tulisannya banyak banget ya, keluar itu tuh
keluar kamar mandi itu saya langsung biasanya berbinar cerita ke Pak Dodi, mas, ini mas, ini yang ini gitu kan. Terus, sudah gitu. Jadi gitu kan sama Pak Dodi itu sudah, tunggu dulu. Yang ini belum dikerjakan, ini yang harus dikerjakan dulu. Sehingga akhirnya karena saya punya rem, saya sekarang menetapkan satu ide itu harus 3 tahun masa inkubasinya. Itu saya akan mengambil porsi besarnya adalah 3 tahunan, Mbak. Kalau itu saya nanti akan berbeda-beda. Dari masing-masing orang pasti akan berbeda. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama. Kalau saya ternyata setiap kali muncul gagasan, itu keren dimasukkan di inkubator gitu ya, masukkan di inkubator, dilihatin terus, pikirkan terus 24 jam berada di situ tuh 3 tahun, Mbak, kalau saya. Nah, setelah 3 tahun, kemudian lahir. Setelah lahir, maka saya menunggu untuk merawatnya, membesarkannya itu rata-rata 5 tahunan. Rata-rata saya 5 tahun, sehingga 3 tahun sama 5 tahun kan 8 tahun. Nah, setelah 8 tahun, baru saya masuk ke high energy ending untuk bisa mendelegasikan. Jadi saya bagi kebahagiaan saya kepada banyak orang untuk bisa memegang tongkat estafet ini. Tongkat estafet ini sehingga mimpi ide itu membesar. Tidak ikut turun bersama dengan loyonya saya. Gitu. Kan kita kadang kalau punya semangat itu lagi semangat naik, kemudian ikut turun ya. Nah, nggak boleh anak yang kita lahirkan, ide yang kita lahirkan itu ikut mati, ikut turun karena kita sendiri semangatnya turun gitu. Karena itu hal manusiawi. Pasti sebuah produk itu akan mengalami kurva ya, ada kurvanya akan turun. Jadi kalau sudah memuncak pasti akan turun. Nah, kalau masih tetap kita pegang terus-menerus, maka kita pun akan turun. Saya makin tua, saya sudah makin out of date gitu dari perkembangan ilmu yang ada. Maka saya harus mencari ilmu yang saya semangat lagi untuk mencarinya gitu. Nah, sekarang mulai semangat lansia, kemudian senior center, percucuan misalkan itu dunia saya sekarang gitu kan. Maka ide sebelumnya harus dipegang oleh ibu-ibu yang masih muda, usia 20 sampai 40 tahun. Nah, itu adalah proses regenerasi ya, Bu ya. Iya, idenya itu terus hidup gitu ya. Ide itu terus hidup dan membesar. Tidak selalu bersama dengan ibunya gitu. Tidak yang melahirkan. Nah, itu. Oke. Jadi nggak terus-menerus ini Bu Septi yang akan handle semua dari awal sampai akhir, tapi akan ada generasi penerus ya. Karena Bu Septi saat ini juga kan sibuk sama cucu ya. Iya, makanya saya gini, cucunya saya harta karun itu harta karun berikutnya gitu, Mbak. Jadi benar. Ini apalagi ya, ini yang saya merasa ilmu ini berat sekali gitu. Ilmu ini berat sekali buat saya dan saya harus menemukannya. Oh, ternyata tetap ada di depan mata saya, yaitu tentang bagaimana merawat saya, bagaimana masa merawat cucu, kemudian senior center itu seperti apa gitu kan. Itu dunia saya nantinya, gitu kan. Nah, itu saya akan menyelam lagi nanti. Ada yang baru lagi ya, Bu ya. Itu membuat hidupnya makin hidup. Gitu. Betul. Tapi tidak membuat istilahnya makin berumur, makin berkarya dengan cara yang lebih lagi. Betul. Tapi tidak membuat yang sudah dilahirkannya mati. Iya, itu betul. penting banget. Jangan sampai kita tidak menyiapkan itu. Kalau tidak menyiapkan itu, maka biasanya kita akan mengubur ide-ide kita sendiri. Gitu. Nah, itu kuncinya ya, yang patut diperhatikan atau di highlight oleh para ibu-ibu di luar sana. Kalau kita sudah punya ide banyak, jangan sampai saat kita sudah istilahnya sudah selesai mendapatkan ide ini, lalu ide-idenya terkubur kalau nggak ada dari asal lagi. Iya, dan yang pasti adalah harus tahan dengan 3 tahun dan 5 tahun. Itu harus 8 tahun ya. Ya. Itu harus tahan, dan saya yakin sih teman-teman yang usia-usia 20-40-an gitu ya, pasti lebih cepat masa inkubasinya daripada saya. Kalau saya itu 8 tahun itu pasti
jadi gitu. Kalau saya tuh 8 tahun ini pasti dikenal gitu, dikenal 8 tahun dikenal. Tapi prosesnya emang berdarah-darah ya, kayak melahirkan, mengandung, melahirkan. Nah, kemudian nanti ada istilahnya adalah corpopreneur. Corpopreneur itu adalah tim yang tidak melahirkan tapi membesarkan gitu. Tapi membesarkan. Nah, itu saya selalu mencari itu. Ya. Luar biasa sekali Bu Septi. Mungkin kita akan satu pertanyaan lagi ya Bu ya, sebelum nanti akan diselesaikan. Tadi ada sudah highlight juga dari Mbak Susu Nikmah. Mungkin bisa on cam dan unmute dulu. Silakan pada Mbak Susu Nikmah untuk bicara atau bertanya langsung kepada Septi. Sudah on cam Mbak Susu Nikmah? Sudah. Oke, silakan Mbak. Assalamualaikum Bu. Terima kasih semangatnya hari ini. Tadi saya tertarik karena memang mesti ketika jangan meletakkan harga dirimu di anak-anakmu seperti itu. Nah, saat bagaimana cara menghindari meletakkan harga diri di anak-anak, misalnya saat kita memposting kegiatan belajar bersama anak, misalnya kita menyiapkan stimulasi atau menyiapkan kegiatan belajar dengan mainan buatan kita gitu ya. Pada awalnya memang rencananya atau pengen memotivasi yang lain, atau ketika teman-teman belanja ide, ketika melihat sosmed kita ada nih ide, yuk main sama kayak seperti itu gitu. Nah, tapi semakin kesini saya juga takut tergelincir nih Bu, takut nanti malah meletakkan harga diri saya di mereka, takut mereka nanti terkekang. Bahkan saya sudah pada fase kemarin-kemarin dia menuntut anak pertama saya untuk bisa seperti ini, bisa seperti itu Bu. Nah, ini cara menghindarinya seperti apa? Terima kasih. Iya. Terima kasih Mbak Susu Nikmah. Ini penyakit dan saya pernah kena penyakit ini. Gitu. Saya pernah kena penyakit ini ketika memiliki anak pertama dan kedua. Karena jarak mereka 15 bulan, saya masih ibu yang newbie banget. Masuk sosial media juga baru gitu kan, baru-baru masuk sosial media, kemudian rasanya saya belum bangga gitu, belum bangga dengan diri saya. Maka yang saya lakukan adalah niat baiknya sama Mbak, niat baiknya sama. Mungkin nanti saya bisa menginspirasi orang lain gitu, bisa menginspirasi orang lain dengan postingan kegiatan saya. Tapi saya tidak melihat, tidak menghargai kemerdekaan anak saya terlebih dahulu. Yang ada di pikiran saya waktu itu adalah saya gitu, saya biar diakui sebagai ibu, saya biar keren nanti bisa menginspirasi yang lain gitu ya, karena merasa dirinya nggak keren gitu, jadi harus lewat anaknya gitu, lewat anaknya. Maka yang terjadi apa? Saya lupa meminta izin kepada anak-anak bahwa boleh nggak diposting di sosial media gitu. Saya lupa untuk minta izin anak-anak itu punya privasi yang tidak semuanya harus dikeluarkan gitu. Tidak semuanya harus dikeluarkan, semua ceritanya harus dikeluarkan, sehingga nanti ketika dia besar itu sebenarnya dia malu dengan cerita-cerita, dengan foto-fotonya gitu kan, karena sebenarnya saya tidak ingin yang seperti itu dikeluarkan gitu contohnya. Kemudian anak-anak ketika menjadi kelas 4, 5, 6 gitu ya. Kelas 4, 5, 6 itu kan teman-teman ibunya sudah pada membaca statusnya, kemudian menjadi kamu ini Ernest yang ini ya, kamu itu Ara yang ini ya. Itu merasa terganggu ternyata anak saya gitu kan. Anak saya merasa terganggu dengan tulisan-tulisan saya. Oke, artinya saya sudah melanggar kemerdekaan anak-anak saya. Ya. Maka saya ini mendapatkan hal yang sangat urgent banget ketika anak ketiga saya bilang nggak usah ceritakan aku di sosial media. Itu sejak dia usia 6 tahunan gitu, 6 tahunan tuh dia sudah bisa mulai berpendapat gitu kan. Nggak usah, ibu cerita diri ibu saja, nggak usah cerita anak-anaknya gitu kan, nggak usah cerita anak-anaknya, cerita apa kehebatan ibu itu apa gitu kan. Ibu itu jangan-jangan, saya ditampar anak saya memang, jangan-jangan ibu cerita tentang kami itu karena ibu nggak hebat
gitu kan, karena ibu tuh nggak hebat, ibu itu malu, ibu tuh nggak konsisten, ibu tuh nggak itu gitu kan. Saya bilang, oh iya bisa juga ya, gitu kan. Bisa juga. Kemudian akhirnya saya memutuskan untuk tidak menceritakan anak ketiga saya sama sekali gitu kan. Saya meminta maaf karena sudah pernah dia belajar, saya foto, belajar ini, karena kalau itu saya dokumentasikan tapi private gitu. Saya dokumentasikan private, kemudian ketika nanti dia besar, saya minta izin, ini boleh nggak ibu publish yang ini, cerita ini. Kalau dia bilang iya bu boleh, kalau yang itu boleh silahkan. Kemudian saya menulis lagi, saya private lagi, dan akhirnya saya setiap kali mau mempublish saya minta izin. Ini yang terjadi di anak ketiga. Tapi di anak pertama kedua saya lost ini, penyakitnya bermasalah gitu, bermasalah, dan akhirnya saya minta izin gitu. Maka teman-teman yang akan memposting anak-anaknya mulailah menggunakan adab, karena memang jangan semua dipublish aja, dan nggak usah lagi dikasih tutup apa namanya muka gitu ya, filternya di filter dan sebagainya, nggak usah. Kalau memang nggak ingin ya dalam posisi membelakangi aja kah, itu membelakangi atau gimana, nggak terlihat mukanya tapi estetikanya ada gitu loh kan. Saya mungkin akan cerita karena ini consent agreement ini sudah tingkat internasional, sudah ditentukan banget gitu. Saya waktu akan dimuat di Google waktu itu, Google datang ke salah, kemudian minta anak-anak, ada 2 anak yang akan menjadi untuk saya sedang cerita ke anak-anak gitu. Nah, anak-anak itu anak-anak lebah putih, posisinya adalah membelakangi kamera. Membelakangi kamera, maka Google memberikan consent agreement dulu untuk tanda tangan anak tersebut dan orang tuanya, bahwa nanti yang terlihat adalah anak ini akan muncul dan yang kelihatan adalah punggungnya gitu. Yang kelihatan punggungnya, apakah diizinkan atau tidak. Itu saja yang kelihatan punggung gitu ya, yang kelihatan punggung aja minta izin. Apalagi yang kelihatan muka gitu kan. Apalagi yang kelihatan muka. Nah, ini penting buat kita sekarang untuk masa-masa dunia untuk internet age ya, anak-anak yang sudah digital native terhadap internet, kita harus perlu berhati-hati, dan saya meminta maaf kepada teman-teman atau yang sudah pernah melihat postingan saya mengeksplor anak-anak gitu ya, semua kegiatannya saya insaf gitu kan, saya insaf, dan semoga tidak terulangi untuk anak-anak, untuk ibu-ibu yang lainnya. Oke, terima kasih Bu Septi atas insight-nya mengenai penggunaan foto anak ya. Awali dengan izin terlebih dahulu dan dahuluan juga adabnya ya Bu Septi ya. Oke, ya. Sebelum closing statement dari Bu Septi, akan ada sebenarnya banyak pertanyaan ya Bu ya, tapi karena waktu juga terbatas, sebelum closing statement akan ada persembahan puisi dari Ibu Susi Firdausa atau yang biasa dikenal dengan nama Umi. Ya, mungkin Bu Septi masih say terlebih dahulu sebelum nanti closing. Silakan kepada Ibu Susi atau Umi. Iya, terima kasih Umi, silakan. Waalaikumsalam, Mbak Susi, apa kabar? Ketemu Ibu di sini, begitu bahagia saya, Bu. Lama ya Mbak, ya harusnya kita bisa ketemu ya offline. Ya Allah, oke, mudah-mudahan ada kesempatan lagi. Oke, Ibu, Amin. Ini ada sebuah puisi. Terima kasih karena Ibu sudah menyediakan waktu untuk mau mendengarkannya. Ini curahan hati saya dan teman-teman di IP Malang Raya, insya Allah seperti itu. Perempuan Cahaya, sebuah persembahan untuk Ibu Septi Penny Wulandani dan seluruh makhluk bernama perempuan. Aku mengenalmu bagai cahaya yang lebih terang dari matahari. Terang tapi tidak menyilaukan, menghangatkan
tanpa pernah menghanguskan. Itu yang membuat hatiku tidak berpaling darimu. Aku mengagumimu bagai cahaya yang lebih lembut dari rembulan. Indah di dalam pandangan, menenangkan dalam perasaan. Itu yang selalu menarikku untuk mendekap erat senyummu. Tidak hanya aku seorang, Engkau sinari setiap hati dan pikiran para perempuan. Engkau bimbing kami untuk bercermin dan menyelami jiwa sendiri, mengenal potensi dan bakat diri. Bersinar, berpendar, menerangi ruang-ruang gelap hingga ke sudut hati. Membuka mata dan pikiran, meluaskan pandangan, bahwa setiap perempuan begitu berharga, selalu tersimpan harta karun dalam dirinya. Perempuan adalah cahaya Tuhan. Dia bukan dicintai secara duniawi. Dia berdaya kreatif, bukan hasil kreasi. Begitulah Jalaluddin Rumi menggambarkan. Wahai para perempuan, berhentilah merasa diri begitu kecil, yang hanya akan membuat jiwamu kerdil. Karena sesungguhnya engkau adalah alam semesta yang bergembira. Wahai perempuan, berhentilah meratap dan merasa tidak berguna. Tatap mata teduhmu dengan segenap asa. Temukan harta itu, ratna cempakamu manikam yang tersemat di dalam jiwamu. Bersama para perempuan yang telah bermandikan cahaya, yang ditebar oleh sang perempuan cahaya. Ibu Septi Penny Wulandari, engkaulah perempuan cahaya itu. Jika dulu ada Raden Ajeng Kartini, maka kini ada Ibu Septi Penny Wulandari. Jika dulu ada Ibu Dewi Sartika, maka kini ada ibunya Enes, Elan, dan Ara yang telah menjadi ibu kita semua. Ibu, tidak akan mampu suaraku menguraikan cahayamu. Tidak akan cukup waktu lisanku membeberkan pesonamu. Ucapan terima kasih pun tidak cukup menggambarkan syukurku. Hanya Tuhan yang Maha Tahu, yang bisa membalas pendaran cahayamu. Dengan kebaikan berlimpah, bahagia dan barokah di dunia fana hingga ke jannah. Ibu, tetaplah menjadi cahaya hingga nanti saat pulang itu datang. Biarkan kami mengenangmu sebagai perempuan cahaya. Mohon diterima salam takzim kami dari IP Malang Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi, Mbak Susi untuk puisinya. Merinding saya. Ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang Ibu kurang berkenan, ya Bu. Bagus Mbak, sudah bagus banget. Ya, terima kasih. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih Umi atas persembahannya buat Ibu Septi dan juga buat kita nih para ibu-ibu di sini yang menyimak juga merinding dan meneteskan air mata juga ternyata. Tidak hanya saya ya. Sama-sama Kak Niken. Iya, ada yang ingin disampaikan lagi ke Ibu Septi atau sudah cukup Mbak Susi? Insya Allah walaupun Raga jarang bertemu, tapi insya Allah doa-doa untuk kebaikan ibu dan keluarga selalu tersampaikan. Amin, 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 amin. Ya. Terima kasih Mbak. Ya. Ya, terima kasih buat Mbak Susi. Nah, selanjutnya kita akan berikan waktu buat sesi closing statement karena sesi juga masih ada kesempatan lainnya. Silakan sesi. Iya, terima kasih Mbak Niken. Teman-teman semuanya, seperti yang puisi yang disampaikan oleh Mbak Susi tadi yang dibuat dari hati, terutama dengan meyakinkan kita
adalah cahaya bagi diri kita. Maka kalau teman-teman berada saat ini merasa berada dalam sebuah kegelapan, entah itu kondisi 2020 ini yang memang kita merasa penat, kemudian gelap, entah itu juga kondisi rumah tangga kita yang mungkin sedang ditantang, mendapatkan tantangan, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah, tidakkah kita curiga bahwa kita adalah cahaya yang diinginkan Allah dalam kegelapan tersebut. Maka jadilah cahaya untuk diri kita dan bisa menerangi sekeliling kita sehingga kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Kita sambut Ibu Profesional untuk Indonesia di tahun 2021 sampai dengan 2026 ya. 2026 ini adalah Ibu Profesional untuk Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan untuk teman-teman kita, untuk diri kita, maka lakukanlah. Jangan menunggu lama-lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement dari Bu Septi bikin saya merinding. Masya Allah, luar biasa sekali. Sampai 2026, perjuangan kita buat Indonesia dari ibu-ibu ya Bu Septi ya. Iya, betul. Ya. Oke, terima kasih kepada Ibu Septi, mohon maaf lahir batin atas kekurangan dari kami tim panitia. Semoga lain waktu kita bisa berjumpa kembali di lain acara, di lain kegiatan, dan semoga juga sudah bisa kegiatan tatap muka ya Bu Septi ya. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Oke, terima kasih. Mohon saya maaf, izin pamit semuanya. Silakan. Ya. Oh iya, Ibu Septi mohon maaf. Maaf Bu, ya. Boleh untuk kita foto bersama dulu sebelum Bu Septi. Ya silakan. Ya. Oke, silakan kepada panitia buat mengatur. Dan teman-teman mohon di on cam, karena waktu juga terbatas, mohon segera on cam-nya. Dan kita akan foto bareng bersama Ibu Septi. Oke, semua sudah on cam? Ya, on cam ke semua sudah ya? Oke, kita akan coba di slide pertama dulu ya Bu Septi ya. Ya, oke, silakan. semua mohon dengan posisi terbaiknya, jangan lupa. Oke, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya di slide kedua, kita akan foto bersama untuk slide kedua. Posisi tetap, jangan lupa, posisi terbaik ya teman-teman ya. Oke, kita akan coba posisi kedua ya. Oke, siap-siap untuk di posisi kedua. Oke, teman-teman dimohon untuk on kameranya. Oke, sudah on cam. Oke, saya akan menghitung semua pose. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, lalu kita akan beralih ke slide ketiga. Ada berapa slide ini kira-kira? Oke, banyak juga ya ternyata ya. Slide ketiga ya, teman-teman di slide ketiga siapapun mohon on cam-nya dan kita akan berfoto bersama. Oke, saya akan hitung. 1, 2, 3. Oke. Sip, slide ketiga sudah. Sekarang slide keempat ya. Masih ada lagi. Oke, slide keempat sekarang. Siap-siap, on kamera, slide keempat, saya akan menghitung. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita beralih ke slide kelima. Pokoknya saya menghitung dan saya senyum aja terus, nggak tahu saya ada di slide keberapa ya kayaknya. Oke, sekarang slide kelima. Saya akan menghitung. Teman-teman di slide kelima, siapapun itu, usahakan on kamera. Oke, saya akan hitung. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya masih ada slide ke-6. Oke, kita akan hitung kembali. Teman-teman di slide ke-6, silahkan on kameranya. Saya akan hitung. Oke, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya, apakah masih ada teman-teman? Oh, oke, masih ada 2 lagi. Oke,
Masih ada 3 lagi. Oke. Oke, selanjutnya kita akan hitung kembali. 1. Ini slide ke-7 ya. Oke, slide ke-7. Oke, yang off cam mungkin. Oke, yang off cam kalau misalnya belum bersedia untuk on cam nggak apa-apa. Kita akan tetap foto ya, walaupun tanpa wajah. Jadi hanya ada nama nggak apa-apa. Oke, mungkin silahkan dilanjutkan untuk foto. Sisanya tinggal yang off cam ya, Mbak ya. Oke, terima kasih kepada Ibu Septi sudah mendampingi kami, sudah bersama kami. Dipersilahkan kepada Ibu Septi. Ya, saya izin live ya Mbak ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Septi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dapat salam dari teman-teman panitia semuanya. Ya. Nah, terakhir sebelum kita akan ada penutup untuk door prize, nanti akan dibantu sama teman-teman panitia juga. Saya mau kasih satu pertanyaan buat teman-teman, boleh raise hand atau boleh juga tulis di kolom komentar, di kolom chatnya. Nanti teman-teman panitia yang akan bantu untuk tuliskan nama-namanya. Kira-kira kalau menurut teman-teman, setelah tadi diskusi interaktif dengan Bu Septi, sudahkah menemukan harta karun dalam diri? Nah, yang kedua, apa harta karun tersebut? Boleh teman-teman tulis di kolom chat. Nanti akan ada door prize yang akan kita undi, tapi untuk pengundiannya akan diumumkan pemenangnya di WhatsApp grup yang teman-teman ikuti ya. Oke, yang pertama, kalau teman-teman sudah menemukan harta karun dalam diri, kira-kira apa harta karun tersebut? Teman-teman boleh tuliskan di kolom chat, atau boleh juga raise hand mungkin ya, kalau yang mau langsung ngobrol silahkan. Mengungkapkan perasaan, mengungkapkan rasa yang tadi sudah menggebu-gebu ya, karena materinya juga luar biasa, silahkan. Kak Niken akan beri waktu sekitar 2 menit untuk menulis di ini ya. Oke. Oke, ada yang raise hand, ada dari Mulyasari. Oke, boleh di on cam kan, Mbak Mulyasari. Silahkan, mungkin mau bicara langsung supaya lebih lega ya. Sudah menemukan harta karunkah di dalam dirinya dan apa bentuknya? Silahkan. Mbak Mulyasari, apakah masih on? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Tadi kan kita udah dengar ya milestone itu ya. Kalau aku karena dulu pernah bekerja sebagai pengajar, tutor gitu ya untuk mengajar bahasa sih ya. Dan saya sedikit banyak saya dapat ilmu di situ tentang cara mengajar anak, cara handle classroom gitu ya. Dan itu menurut saya itu harta karun buat saya.
Dan sementara tadi kan kita dengar dengan memperkaya bagaimana sih kita menemukan harta karun dan sampai di tujuan kita itu, kita tadi saya sempat nyatet itu perkaya aktivitas, gagasan, dan wawasan. Nah, aktivitas ini alhamdulillah saya mencoba untuk ngajar TPA, walaupun itu tadinya mau ngajarin buat anak saya sendiri, yang umuran-umuran anak kecil ini. Kemudian, dan berakhir, ya mereka alhamdulillah mau ikutan mengajar, ikutan belajar bersama anak-anak di lingkungan rumah saya juga. Seperti itu. Luar biasa, Masya Allah. Sudah menemukan harta karun ya, berarti Mbak Mulia ya. Nanti tinggal digali Alhamdulillah lagi, ngajar kayak gitu aja, Mbak. Oke, sip. Nah, selanjutnya ada Mbak Yasmin dari IP Aceh, dipersilahkan untuk on kamera dan mengungkapkan harta karun yang sudah didapatkan pada hari ini. Mungkin silahkan Mbak Yasmin dari IP Aceh. Mbak Yasmin, apakah on cam? Oke, belum ada Mbak Yasmin dari Ibu Profesional Aceh. Boleh kita ganti dulu dari Rima Melani P dari Banyumas Raya. Silahkan Mbak Rima Melani untuk on cam dan unmute. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Maaf, Mbak. Pakai headset. Jadi kalau saya sendiri alhamdulillah sudah menemukan, insya Allah ya, insya Allah sudah gitu ya. Sudah dan sedang terus berproses. Kalau saya bilang udah mungkin itu terlalu cepat juga. Tapi masih berproses sampai detik ini. Perjalanannya sendiri dimulai pada saat pertama masuk matrikulasi sebetulnya. Saya terbantu sekali dengan kelas matrikulasi itu. Kemudian terus berproses sampai sekarang. Kalau ditanya terus siapa saya gitu. Saya bisa mengatakan bahwa saya seorang developer. Saya itu seorang developer, seseorang yang memang senang membangun orang, senang membantu orang gitu ya. Senang mengembangkan orang lain, senang ilmu apa yang saya dapatkan saya senang untuk bagikan lagi ke orang lain. Itu aja sih kalau menurut saya senang membagikan apa yang saya punya gitu. Saya senang membagikan ke orang lain sehingga orang lain juga bisa mendapatkan hal yang sama atau justru lebih baik dari apa yang saya miliki gitu. Oke, good, luar biasa Mbak Rima. Terima kasih atas insight-nya juga bahwa Mbak Rima juga sudah mulai mencoba menemukan harta karun dalam dirinya. Nah, buat teman-teman semua, insya Allah nanti untuk pengumuman door prize-nya akan kita undi dari beberapa teman-teman yang tadi sudah coba untuk raise hand, teman-teman yang juga sudah coba untuk menuliskan pertanyaan atau apapun di kolom komentar atau di kolom chat. Nanti akan teman-teman panitia bantu untuk mengundi nama-namanya. Silahkan tunggu pengumumannya di WhatsApp group, jadi jangan left grup dulu. Dan akhir kata, kita sudah selesai untuk kegiatan hari ini, namun kita nggak akan pernah, kita nggak akan bisa menyelenggarakan kegiatan seperti ini tanpa adanya bantuan atau support dari teman-teman kita yang sudah mensupport kegiatan hari ini. Ada siapa aja yang sudah mensupport kegiatan hari ini? Kita cek yuk. Ada Dia Alka Selara Semesta, salah satu Inka, berdomisili di Malang, memiliki tagline Holistic Beauty. Kemudian ada Vida.co, memiliki produk baju sejadah yang bisa digunakan untuk traveling, memiliki tagline sahabat ibadah keluarga kita. Nah, CV Asri Linda Karya, jasa konsultasi arsitek, teknik air dan bangunan, memiliki tagline Engineering Arsitektur. Oke,
luar biasa buat semua para sponsor, para pendukung acara, para panitia, dan juga teman-teman yang sudah meluangkan waktunya selama 2 jam duduk mendengarkan ini online. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian teman-teman untuk ikut kegiatan kami dari Ibu Profesional Malang Raya. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat. Ada video parade rumbel dari Selamat datang di Parade Karya Regional IP Malang Raya. Kita akan berpetualang melihat kegiatan komponen di IP Malang Raya. Yang pertama, Tes Kampung Komunitas. Wassalamualaikum